nggak bisa terlalu early, tidak terlalu agresif. Karena dari junglernya mereka itu kekurangan dari segi damage ya kan. Tapi inilah yang sudah terjadi di draft yang game yang kedua, draft yang luar biasa. Power teamfight cukup tinggi dimiliki EVOS, tapi Geeksled punya power pick-off. Dan apakah EVOS Legends mampu membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Geeksled dengan 2 poin penuh di Piala Arena, mana tepuk tangannya? Langsung menuju ke lane Nadal. Dengan adanya draft yang menurut aku ini EVOS mereka cukup kuat tentunya. Dengan posisi yang team fight 5 pemain ya. Mereka punya sisi yang cukup dari Lapu-Lapu, Atlas bahkan. Dan Purify di tangan Aboy tentunya respect dengan sisi yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi kalau Franco dari Baloy ini bisa mencuri para pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang impactful banget dari segi team fight-nya untuk EVOS Legends. Tentunya Geeksled mereka masih bisa untuk memberikan sedikit perlawanan di game yang kedua. Gila ini power dari tim fight EVOS sih tinggi banget ya. Cuma mungkin dealer damage-nya Brans ini akan tetap ke arah single target. Tapi kalau misalnya kita lihat gimana caranya Dreams bisa manfaatin semua. Ini cukup tinggi karena Kadera tidak pakai Purify. Aboy yang pakai Purify. Iya dia lebih mengamankan untuk flickernya ya. Alright, di sisi sebaliknya, pasukan dari Geeksled mereka mengamankan cukup banyak keuntungan di early. Bahkan dari sisi bottom lane, pergerakan dari Janna Kitty sampai masuk ke dalam jungle dari EVOS Legends. Buat kalian semua, para buciners. Oh, Iron Hook matching mania mantap. Kali ini berhasil didapatkan Hijumi no Flicker. Retribution didapatkan, Apres, wow, dapetin 2 point kill. Bahkan Tas yang ter-take down di early ini bukan hal yang baik, Momo Gomez. Karena kita tahu Elis tentunya masih butuh waktu untuk mendapatkan item-itemnya menuju ke area late game dan 2 point kill awal untuk Geeksled. Awal yang baik dan Baloy masih cukup on point tentunya dengan 1 buah Iron Hook-nya. Tapi ketika game ini dibawa ke area late game kita tahu EVOS Legends mereka kuat dengan adanya Kari. Dan bahkan Psychots pun kalau dia udah dapetin item untuk Legendnya. Dan bahkan dari Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 dan juga 54 sudah mulai muncul. Jujur ya, ini nggak harus ke arah late game. Mid game aja EVOS Legends sudah kuat loh. Nah, Geeksled mungkin memang memegang di arah early-nya, tapi itu balik lagi. Early dipegang belum tentu menentukan akhir. Apalagi sekarang tuh Sekarang udah jarang banget untuk early. Udah kelar ya. early mom unggul ceban aja bisa dibalikin. Iya. Dan Turtle Lane berhasil diamankan oleh Geeksled tanpa adanya satu buah kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja scan QR code di bawah sini. Wah, udah lebih adem nih sekarang. Udah lebih tenang. Permainannya nggak terlalu kayak tadi di game 1. Barbar, panas kan. Sampai keringetan ya? Wah, kan ini lebih tenang, farming. Lihat tuh di god lane-nya. Di strong lane masing-masing mereka tidak ada yang terpick off di menit ketiga baru 2. Dia mainnya lebih objektif. Karena EVOS Legends sadar dan paham. Powernya belum cukup untuk melakukan team fight. Ini lebih adem banget ini. Lebih kondusif lah line of down-nya. Lebih adem ayem ya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari kayak game pertama, Kadera yang di-push habis-habisan sekarang juga kelihatan cukup punya dapat space yang cukup banyak untuk farming. Dan dari talent prediction, 3 suara menuju ke arah Geeksled dan 3 suara untuk EVOS Legends. 3 Macan dan 3 Geeksled. Kenapa saya menuju ke arah EVOS Legends? Elis. Hah? Alice. Oke, Alice. Alice ya benar. Nggak salah kan? Nah, Alice Gaming. Alice Gaming kalau aku. Kalau aku masih percaya dengan Baloy ya. Yang lagi-lagi bisa dapetin momentumnya dan follow up yang begitu baik dari Geeksled. Tapi late game pressure-nya ini Geeksled yang harus peka banget. Kalau EVOS Legends ini punya 2 hero yang bisa ngebawa game ini menuju ke game yang ketiga yaitu Brans dan juga Tas bahkan. Kok kamu tahu sih? Tahu aku. Kan ada Wahidonya ya. Iya benar juga. Oke, Janna Kitty mencoba menginvasi jungle yang dimiliki EVOS Legends. Dan ini adalah satu purple paling penting yang dimiliki Alice. Alice itu penggunaan mananya Boros banget. Ini benar-benar udah kayak penggunaan mana ketika kita habis gajian langsung hura-hura. Boros banget, langsung hilang. Langsung hilang. Dan kalau nggak ada purple buff itu sulit banget. Bahkan udah ada COD, udah ada buku, udah ada Ice Queen One, Dominance, apapun.
masih belum cukup. Purple Bomb memang penting banget Momo-chan. Iya, karena posisi kita tahu Alice ini butuh yang namanya Flowing Blood, Wow. Blood Out. Wow. Akankah ada surprise attack? Yang dimiliki oleh Sabaliski. Bloody Hand Red Flicker. Telah didapatkan Iron Heart, tapi Kadera datang dan memberikan spray down terhadap seorang Taster. Takedown kembali. Wow. Yes, dan Dibekuk permainannya, dipegang terus pandangan dan jangkauan dari seorang Tas ini diperhatikan selalu oleh Baloi. tadi padahal posisi dari Kadera agak sedikit menahan tuh, agak sedikit ragu, tapi All in terhadap Baloi Dreams, keputusannya tepat, mendapatkan 1 point kill. Tapi lihat Bransnya dipaksa, Bransnya dipegang, mundur ke arah belakang Flicker dan Rena Rapati yang gagal. Padahal Brans kalau dia dikasih waktu untuk bisa ngedeal damage lagi, itu mungkin Jana Kitty akan menjadi korban selanjutnya. tapi kayaknya bakal bermain lebih aman terlebih dahulu deh dari EVOS Legends sendiri. Di menit yang kelima mereka lagi kehilangan posisi dari gold sebesar 2.700. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk juga dapetin kuota hingga 3 GB. Tentunya ini bonus yang bisa teman-teman dapatkan setiap membeli item dan juga voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di dunia game. So far di 5 menit pertama Geekslate mereka mampu untuk mendapatkan kontrol dari area laningnya dan bahkan dari segi skirmishnya seperti ini. Oke, Psychos terperangkap di arah full plane, ter-takedown kembali. Meanwhile, Jana Kitty versus everybody, langsung ada Fatal Link! Didapatkan, Jana still survive, tapi tak bisa terlalu lama. Brans melumat dengan instan. Tapi Flicker harus digunakan oleh Sound Dreams untuk mempertahankan dirinya. Pasukan dari Geekslate, fokus ke arah satu bom turret dengan cukup cepat dilumat. Pedal S-Rank-nya gagal menyelesaikan satu buah gerobak, one last gerobak yang berhasil membuka vision terhadap para pembuff Tas. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Itu kalau nggak ada gerobak. Karena Tas sekarang udah gak punya vision lagi untuk mempertahankan purple-nya. Iya. Outer turret mid. Pokoknya kalau lu pakai Link, lu pakai hero-hero depending on purple buff, outer turret tuh wajib dipertahankan di mid lane. Betul. Kudu Dan harus. Sekarang posisinya memang udah kehilangan outer turret di area atas dan juga di area mid. Posisi dari Geekslate mereka bakal lebih bisa untuk menginvasi ke area purple-nya karena posisinya atas di sini yang udah jebol. Sementara di area bawah akan dipush oleh Kadera yang baru aja dipush dan bahkan dengan 3 turret. EVOS saja mereka sempat untuk memberikan sedikit perlawanan di area midnya dengan ngeculik ke arah Jana Kitty, tapi itu langsung di-trade dengan adanya satu buah turret. Lihat Momo-chan, lihat tasnya tuh. Kalau dia nggak pakai purple, lihat boros banget kan. Balleski, Flicker menuju ke arah backline. Mencoba dibalikkan kembali keadaannya ada Feather Strike dari arah rumput. Aboy tidak terdeteksi. Bloody Hand menuju ke arah Balleski. Bebas begitu saja. Dreams nggak bisa masuk, masih menahan satu buah Fatal Link dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Hanya ada pertukaran turtle itu udah the best thing yang bisa dilakukan EVOS Legends. Tapi Tas lihat dia struggle banget untuk mencoba memperebutkan purple buff-nya. Apakah Tas gagal mendapatkan purple buff dan bahkan ada press word-nya. Tidak terasa sama sekali. One last hit! Luka! Flickernya berhasil dapat satu Fatal Link. From Dream di bola oleh Psychon. Damage cukup besar. Membalikan kembali keadaan dan EVOS Legends gagal. Berhasil mempertahankan Brans. Gagal karena Bransnya ter-takedown. Walaupun itu kerjaan Kitty, Brans mahal banget harganya Momo Gomez. Ini Baloi benar-benar matanya ngincir ke arah target yang lebih berharga tentunya. Ketika dari Dreamsnya udah ngebuka satu buah Fatal Link, Baloi memang datang untuk memberikan backup. Tapi ketika satu buah Iron Hook-nya pas banget nyuliknya ke arah Brans, yang harusnya tadi EVOS Legends mereka bisa untuk balikin keadaannya dengan ngeculik ke arah Jana Kitty terlebih dahulu. Jadi sedikit mahal karena Tas dan Brans tumbang bersamaan di area jungle-nya. Bergoyang di arah rerumputan, pasukan dari Geekslate mencoba memasuki semak-semak. Mencoba mencari di mana keberadaan sang macan. Dan ini pertama kalinya Langsung diterkam tadi. Aku ngelihat Brans dia lagi nggak unggul dari segi net worth-nya dibandingkan dengan seorang Kadera yang mungkin Kadera sekarang udah nyaman banget. Belum tumbang sama sekali dan dia udah dapetin satu buah Blade of Despair-nya bersama dengan adanya satu buah attack penetration dari Malefic Roar. Sementara Brans tentunya akan mengamankan ke arah Coruscant Sight dan juga Golden Staff. Di mana Coruscant Sight akan mendapatkan satu buah basic attack yang lebih tinggi lagi. Fatal Link-nya gagal. Dream sayang sekali. Mundur ke arah belakang, ditutup dengan Jana Kitty. Brans tertinggal. Brans terperangkap, 2 hilang. Ini bencana EVOS Legends. Almost terwipe out. Mereka
mereka terkena sandwich gaming. Permainan jepitan yang benar berhasil menghisap sang macan Momo-chan. Dan bahkan looknya nggak berhasil untuk dibanting sama seorang Dreams. Dan itu dimaksimalkan kembali oleh Geekslate. 4 pemain tumbang di area atas menyisakan Tas yang memang berhasil untuk dapetin purple-nya. Tas versus everybody. Tas can't you do it. Dan Tas mencoba untuk melarikan diri dari sergapan, nampaknya gagal. Burst damage from Baboy menyelesaikan Tas di depan sana Momo-chan. 1 Warlord plus Perfect Turtle, 8.500 gold difference. Momo-chan, apa yang harus dilakukan EVOS Legends? Tapi sebelum itu kita bakal melihat instant reply presented by Samsung Galaxy A34 yang dimana ini bagus banget. Geek mereka tahu gak dapetin momentum dari Dreams-nya, mereka paksa teamfight-nya karena Brans posisinya yang sudah mulai kelihatan bahkan tadi oleh pemain-pemain dari Geek itu langsung ditangkap. Dan gak ada yang bisa untuk nge-cover Brans lagi ketika Dreams-nya tumbang. Dan bahkan Psychots pun dia paksa untuk mundur, dia gak mau keluarin resource skill-nya karena dia tahu kemungkinan Geekslate mereka masih bisa menangin teamfight tadi ya. Mencoba untuk menangkap satu player Hijumi yang berada di garis depan. Hijumi ter-take down. Satu poin rumah Cimania mantap. No Psychos. Karena dia bisa menghentikan pergerakan Aboy dari pick line. Lordnya bebas, Momo-chan EVOS Legends gak ada pertahanan. 2 macannya hilang Momo-chan. Wow, ini bakal sedikit sulit sembari Lord sudah mulai masuk ke area atas dan lihat skirmish yang dibuka sama Geekslate. Dengan adanya pick off lagi yang dilakukan sama Baloy. Setidaknya mereka pincangin team fight-nya. Oke, Tas untung masih bisa menyelesaikan 1 Lord dengan cepat. Walaupun mereka tetap harus kehilangan PS turret di arah top lane. Pada saat dibuka, Hijumi menjadi target utama. Tas for everybody! Matching mania mantap again! Instant damage from Kadera. Membuat seorang Tas ditumbangkan. 5 poin kill. Ini tandanya kalau untuk menuju ke arah prime dari Alice, dia butuh waktu yang lama. Iron Hood with Flicker nampaknya bukan menjadi jawaban untuk pasukan dari Geekslate. 12.000 gold difference. EVOS Legends yang main aku yang kaget tadi Baloy Flicker. Tapi 12.000 memang network yang jauh banget di menit yang ke-12 ini untuk Geek dan juga EVOS Legends. EVOS mereka harus main sabar sekarang. Jangan sampai keculik lagi satu persatu seperti tadi. Kalau mereka memang mau ngecek boost kayaknya emang harus coba untuk mainin range-nya deh. Dari segi range-nya ya kita tahu mungkin, kita tahu juga dengan adanya Baloyski yang bisa narik dengan satu buah Iron Hook. Ini EVOS Legends kalau mereka mau main aman mereka jangan asal main nyebrang. Dan kalau mereka mau ngecek boost kayaknya jangan Brans yang ngecek. Ya, kalau Brans yang ngecek ya kelar. Kayaknya bisa Tas, soalnya kan flowing blood-nya lumayan jauh tuh. Tapi masalahnya Tas sekarang bener-bener minim banget. Dan lihat Hijumi sampai buat roamer loh. Gila. Dia bikin item roam loh. Itu favor tadi barusan, warna hijau soalnya. Dia favor dan ini berbahaya banget. Tandanya Hijumi berada di arah gold yang minim. Lihat dari damage dealt Aboy dia bahkan 2 kali lipat dari Kadera. Betapa pentingnya seorang Varsha ini dan yang bisa ke Varsha sekarang cuma Psychots. Dan itu yang aku tunggu sebenarnya, Flicker plus Bravers Fighter dari Psychots yang kita belum lihat. Kalau misalnya dia Flicker Brave Fighter ke arah Aboy itu menurut aku agak cukup wasting. Kenapa dia punya Purify? Gimana caranya dia pancing dulu nih. Tasnya itu dengan Purify akhirnya Aboy kepake baru dia mau loncat dengan... Di follow up. Iya sama Psychotsnya nggak apa-apa. Atau kalau mau Psychots yang all Dreams-nya yang out. follow up nanti. Iya dia siap langsung Fataling. Tapi Chana Kitty dengan keunggulan yang cukup banyak mendapatkan retribusi dengan cukup gampang. Terdeteksi ada Psycho di garis depan. Bloody Hand lalu dikeluarkan. Aboy menjadi pilihan utama. Brave Fighter terlalu strong dan Bloody Hand membuat seorang Aboy bertahan hidup di arah top lane. Aboy almost ter-take down. Posisi yang sudah tepat tapi no Psycho kali ini. Momo Gomez. 1 buah win condition yang dimiliki oleh Geekslate. Dan lihat Lord yang sudah mulai berjalan juga di area mid-nya. Tadi kalau kita ngeliat Psychos memang mau coba untuk culik ke arah Aboy. Tapi Baloy. Nah, team fight kembali terjadi. Akan mencoba untuk memasakkan best dari EVOS Legends. Mencoba dipasar di depan sana. Fatali didapatkan. Chana KT ter-take down. Brad berhasil membalikkan kembali keadaan yang dimiliki. Tapi lihat di depan sana. Menangkap Alice. No Tas. Para pasukan EVOS Legends tidak ada power of retribution. Walaupun begitu, EVOS Legends tak kenal kendor. Mereka ingin mempertahankan base mereka. Sang macan menolak untuk ditumbangkan dengan cepat. Karena power yang dia miliki sekarang ada di Brans. Brans masih jauh. Psychos ter-take down. Damage-nya terlalu besar. Bahkan Dreams-nya di spray dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No fatal leg untuk
Geekslate. Mereka masih mau lebih. Drift tumbang. Ini bencana. Geekslate membalaskan dendam sang macan. 2 poin tanpa balas. Pembalasan dendam yang begitu manis untuk Geekslate. Di leg kedua diselesaikan dengan 2-0 tanpa ada balas dari sang macan putih. Dan bahkan permainan yang begitu dominasi di game yang kedua diamankan oleh Geekslate. Tidak ada perlawanan dan bahkan EVOS Legends benar-benar dibekuk habis-habisan di game yang kedua, Ji. What a play from Geekslate. Ini dia sang kuda hitam Geekslate. Luar biasa Geekslate. Semakin minggu ke minggu terlihat kekuatannya semakin bertambah.